Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kali ini saya masih membahas putar polemik isu dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo dengan mengambil subtema tentang reuni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2025 yang lalu. Seperti yang sudah diprediksi sejak awal bahwa event reuni Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM akan ada muncul-muncul framing, muncul-muncul hoax, dan muncul-muncul fitnah baru yang menyertai dengan acara tersebut. Itu sudah bisa kita tebak sejak awal, karena memang dari para penuduh dan para pendukungnya itu memang mencari persoalan-persoalan baru, mencari celah-celah baru yang sekiranya bisa digunakan untuk framing, untuk bikin hoax yang baru seperti itu. Tapi bagi kami di UGM, khususnya alumni UGM, tentunya sudah sangat paham tentang hal itu, dan kita dalam hal ini ingin mengedukasi masyarakat lebih luas bahwa apa yang disampaikan oleh para penuduh dan pendukungnya itu tidaklah benar. Seperti yang lalu-lalu, semua peristiwa menyangkut Fakultas Kehutanan, apalagi para alumninya 1980, angkatan 1980, pasti akan banyak dibikin framing, dibikin hoax oleh mereka itu. Itu tidak bisa kita hindarkan, karena memang mereka sejak awal memang bikin kegaduhan di republik ini dengan menyentuh hal-hal yang sebetulnya sifatnya tidak urgent, tidak vital, tidak esensial untuk diperbincangkan. Tapi memang mereka mencari kesalahan, dan mungkin dari sana mereka mendapat banyak sesuatu yang hingga kini itu masih kita cari apa sebenarnya motif mereka, walaupun beberapa sebelumnya sudah ada gambaran apa yang sesungguhnya melatar belakangi tindakan mereka itu. Baiklah, kita kembali ke masalah reuni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 UGM. Reuni itu adalah hak prerogatif para anggotanya. Reuni itu tergantung keleluasaan mereka. Reuni itu tergantung kehendak mereka. Jadi sebenarnya tidak ada pihak lain yang bisa mencampuri atau layak untuk mencampuri dan mengomentarinya, apalagi di framing yang jahat-jahat seperti itu. Itu sebenarnya sudah jauh dari etika dan keadaban. Seperti tayangan pada sebuah acara televisi swasta beberapa hari yang lalu, yaitu di acara iNews yang dipandu oleh Aiman, bagaimana trio para penuduh itu yang selama ini mengaku sebagai pakar, sebagai ahli, sebagai akademisi, itu juga tidak melewatkan waktu untuk mengeksplor framing baru, hoax baru dari peristiwa reuni dari Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM. Kita bisa mencermati dari tayangan acara tersebut, begitu banyak framing baru yang mereka ciptakan. Ini kita sebagai alumni UGM, kita sebenarnya hanya ingin mengedukasi masyarakat bahwa sebetulnya yang disampaikan mereka tidaklah benar seperti itu. Ini semakin mengukuhkan bahwa mereka, para penuduh itu, khususnya yang mengaku sebagai pakar, sebagai ahli, sebagai akademisi, itu memang sebenarnya tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai bukti apapun, kecuali bikin framing seperti itu. Bikin opini, bikin hoax seperti itu untuk membodohi masyarakat, mengelabui masyarakat. Di acara tersebut tampak sekali framing mereka yang tidak disertai bukti apapun, dan hanya sekedar opini untuk menyesatkan masyarakat, untuk mengelabui masyarakat. Baiklah, kita coba saksikan potongan video dari acara televisi tersebut. Itu dan apa? Tahun 85 juga? 85 semuanya. Kemarin ikut reuni dong? 85? Iya. Kemarin ikut reuni nggak? 85? Enggak, kemarin ikut reuni. Reuni yang mana itu? Reunian itu. Mas, maksudnya? Aiman ada reuni asli. Ada reuni asli yang Apa, lulusan
25 ini, tapi di bulan Februari itu reuni asli. Kalau kemarin reuni dadakan, seperti tahu bulat digoreng dadakan. Ini jangan terlalu mudah percaya Nah, lah. tapi sebentar, soal reuni ini berbeda yang Februari dengan yang kemarin. Orang-orangnya juga berbeda. Beda mas. Beda. Reuni Mereka datangnya terlalu nekat. rombongan pakai elf itu kan ya lucu. Reuni itu Itu datangnya orang-orang satu-satu. Solo semua katanya. Mereka ini terlalu nekat ini, hanya untuk mempermalukan, memperolok-olok Pak Jokowi. Bukan. Enggak, ini serius kan? Ini serius. Ada saya sebut nama Joko Widodo di sini kok. Kan saya lagi bicara tentang reuni. Saya kan, tadi ya? kan Iya. sebutkan. Saya lagi bicara tentang reuni. Iya, Kan? Pak Kita Jokowi lagi bicara tentang reuni. Jadi reuni sebelumnya Februari 2025. Iya. Dan orang-orang yang hadir semuanya berbeda dengan yang kemarin. Bukan semuanya. Dia tidak menyadari Oh, ada bahwa irisan. diselenggarakan oleh Oke. semua orang. Bukan semuanya. Tujuannya itu. Yang memberikan Tidak menyebut ke Jokowi. Saya Dr. bilang Tifa, reuni ke dadakan. Mas Roy Suryo ijazah seangkatan dengan Pak Jokowi satu letting, Ya. itu tidak hadir di reuni kemarin. Tidak ada yang hadir. Tidak ada yang hadir. hadir. Oke. Luar biasa. Dari satu potongan adegan di acara itu banyak framing yang mereka ciptakan bertiga. Ini sungguh luar biasa. Ini juga sebenarnya menjadi keprihatinan kita bersama di kalangan alumni UGM itu sendiri, bahwa mereka sebenarnya selain membuat nama UGM menjadi buruk di mata publik, membuat kehormatan UGM seperti diinjak-injak di mata publik, mereka juga sebenarnya menempatkan diri kualitas mereka yang sebenarnya di bawah standar untuk alumni UGM itu sendiri. Mereka juga memperlihatkan attitude mereka yang tidaklah menjadi standar etika lulusan UGM seperti itu. Seperti tadi dalam tayangan tadi, Roy Suryo mengatakan reuni yang mana, terus mengatakan itu reunian seperti itu. Itu kan sangat memprihatinkan sekali. Sekarang begini, dia itu konon kabarnya dia itu dulu alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM angkatan 1987. Kenapa harus sampai memberi komentar yang tidak sepantasnya pada fakultas lain? Dalam hal ini angkatan yang jauh lebih tua dari dia. Apa hak dia seperti itu? Apalagi ini mengandung framing-framing juga, dikatakan sebagai reunian seperti itu. Ini kan nggak pantas sebenarnya. Sudah keluar dari koridor kita dalam keluarga alumni Gajah Mada seperti itu. Apalagi Tifa tadi, Tifa juga nyinggung-nyinggung bahwa sebenarnya ada reuni asli dari alumni Fakultas Kehutanan sudah terjadi di bulan Februari. Jadi dia seolah mengatakan bahwa kemarin itu reuni yang tidak asli seperti itu, karena dia mengungkapkan ada reuni yang asli, berarti yang tanggal 26 Juli yang dihadiri oleh Jokowi itu reuni yang tidak asli. Sembari dia mengejek dengan mengatakan bahwa reuni yang 26 Juli kemarin adalah reuni yang dikatakan sebagai reuni dadaan, bahkan dibuat lelucon seolah-olah seperti orang jualan tahu bulat itu yang digoreng secara dadakan seperti itu. Ini juga sangat memprihatinkan sekali, dan ini juga mengandung framing juga, karena masa bilang begitu. Kami sebagai alumni UGM tahu persis bahwa yang disebut sebagai reuni asli Fakultas Kehutanan yang telah dilakukan di bulan Februari kemarin itu memang reuni Fakultas Kehutanan, tapi beda angkatan. Yang melakukan reuni di bulan Februari kemarin adalah reuni dari angkatan 1985 Fakultas Kehutanan UGM. Sedangkan Jokowi itu adalah alumni dari Fakultas Kehutanan angkatan 1980. Jadi jarak 5 angkatan seperti itu. Jadi bagaimana si Tifa bisa mengatakan bahwa orang-orangnya beda? Ya memang beda, wong yang satu di bulan Februari itu dari Fakultas Kehutanan angkatan 1985, sedangkan Jokowi itu angkatan 1980, beda 5 angkatan, jelas orang-orangnya beda. Jadi tidak bisa dikatakan yang Februari asli, yang 26 Juli kemarin tidak asli. Itu kan sebuah framing jahat seperti itu. Dia juga mengatakan seolah-olah yang datang orangnya beda. Terus apalagi tadi juga Roy juga menambahkan seolah-olah bikin ejekan, reuni kok datangnya pakai elf rombongan. Elf itu kendaraan ya,
kok datangnya pakai elf rombongan. Dia nggak tahu bahwa para peserta alumni 26 Juni kemarin yang angkatan 26 Juli kemarin yang angkatan 1980 itu memang menginapnya setahu saya menginapnya di Wisma Kagama, sedangkan lokasi reuninya itu ada di Fakultas Kehutanan. Jarak antara, walaupun itu masih dalam wilayah UGM, tapi jaraknya cukup jauh kalau untuk orang tua jalan kaki. Seperti mereka kan angkatan 80 boleh dibilang mereka tuh orang tua, umurnya sudah kisaran 64, 65 seperti kan. Jaraknya memang cukup jauh, jadi wajar kalau mereka dari penginapan ke fakultas diantar elf, kemudian sebaliknya juga diantar elf. Apalagi kalau mereka harus foto-foto di Boulevard UGM di depan papan nama UGM, itu mereka harus pakai kendaraan karena jauh lagi di depan UGM seperti itu. Apalagi kalau mereka juga melakukan kunjungan-kunjungan ke luar, misalkan ke Wanagama yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, mereka harus pakai angkutan, jelas itu pakai angkutan, nggak mungkin jalan kaki, jaraknya puluhan kilo, itu harus dinalar. Rupanya Roy Suryo nggak tahu lah dia punya nalar atau enggak, tapi setahu saya sih memang mereka bertiga itu dalam membuat framing, dalam membuat opini, argumen itu memang di bawah standar, menurut saya seperti itu. Apalagi si Rismond tadi, dia lantas menyambung dengan membuat framing bahwa itu orang-orang Solo semua, ya itu kan konyol itu. Bahwa yang datang alumni Kehutanan angkatan 80 kemarin dari berbagai daerah, mungkin juga ada yang dari Solo, terutama kayak Jokowi dan Pak Mulyono itu jelas dari Solo. Pak Mulyono kemarin juga sempat diajak oleh Tifa bahwa mosok alumni Fakultas Kehutanan, Insinyur Kehutanan beli gigi palsu saja tidak mampu. Itu kan sudah body shaming dan menghina sekali. Dia mungkin melihat bahwa sosok Pak Mulyono yang disorot kamera itu giginya memang sudah tidak utuh, kelihatannya seperti itu ya. Terus dibikin cemoohan dan ejekan oleh Tifa beberapa waktu yang lalu seperti itu. Itu kan luar biasa. Orang tiga ini menurut saya dari sisi kualitas pemikiran, penalaran hingga attitude memang di bawah standar untuk lulusan UGM seperti itu. Apalagi kemarin sebelum acara Aiman tersebut, mereka bertiga menyanyikan lagu. Mereka bertiga menyanyikan lagu itu pun keliru. Kelirunya kenapa? Karena sehabis acara itu Tifa bikin status di akun Facebooknya mengatakan bahwa mereka bertiga menyanyikan lagu Mars UGM. Padahal semua alumni UGM jumlahnya 400 ribuan tahu bahwa itu adalah lagu himne Gajah Mada, bukan Mars UGM. Di UGM itu satu-satunya lagu kebangsaan UGM dalam tanda kutip itu adalah himne Gajah Mada. Kita di setiap kali acara, di setiap kali kesempatan di UGM maupun di kalangan alumni selalu menyanyikan lagu itu. Itu menjadi lagu kedua setelah lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita seperti itu. Jadi aneh kalau alumni sampai tidak tahu bahwa itu himne Gajah Mada dan menyebutnya sebagai Mars UGM. Bahkan hingga saat ini Mars UGM itu belum ada di UGM. Memang pernah diusulkan, tapi itu baru hanya sebatas usulan dan sampai sekarang pun belum ada persetujuannya seperti itu. Itu kan jadi saya kadang membayangkan ya, 3 orang itu serba tidak tahu tentang Universitas Gajah Mada, tentang ke-UGM-annya. Jadi sekarang dibalik aja, siapa sebenarnya yang alumni abal-abal seperti itu? Kok mereka banyak tidak tahunya dibanding tahunya seperti itu. Jadi jangan hanya klaim-klaim kami alumni yang asli dari mana? Mereka banyak tidak tahunya seperti itu ya. Terus Aiman di akhir video tadi juga mengatakan bahwa jadi ini kan ada cerita kemarin, ada cerita bahwa Roy dan Tifa itu mendapatkan spesimen ijazah asli dan berikut transkripnya. Mereka menyebutnya dari angkatan 85 Fakultas Kehutanan dan fakultas lain seperti itulah. Jadi itu pun saya menduga bahwa yang dipegang dia pun paling dari alumni yang menjadi pendukung fanatik mereka. Dan saya kemungkinan besar bahwa dia menyebut-nyebut ada ijazah dan transkrip dari Kehutanan angkatan 85 itu pasti
kemungkinan besar tidak berasal dari angkatan masuk dengan Jokowi ataupun periode wisudanya berbeda dengan Jokowi seperti itu. Karena apa? Karena sampai saat ini mereka berdua tidak pernah mau menunjukkan ke publik, dan mereka hanya bikin framing-framing dari kami telah mendapatkan ijazah dan transkrip asli dari alumni Fakultas Kehutanan angkatan 85. Mereka tidak menyebutkan apakah itu angkatan masuk ataukah angkatan keluar, ataukah di UGM sebenarnya tidak ada angkatan keluar, maksudnya periode wisuda tahun 85 ataukah angkatan masuk tahun 85. Selain itu, perlu masyarakat ketahui bahwa di UGM itu zaman dulu ya, sekarang saya kurang mengikuti. Zaman dulu itu periode wisuda sarjana itu per tahunnya 4 kali, yaitu di bulan Februari, di bulan Mei, di bulan Agustus, dan di bulan November, masing-masing di tanggal 19. Jadi UGM ada 4 kali wisuda, 19 Februari, 19 Mei, 19 Agustus, 19 November. Meskipun dari satu fakultas, tetapi kalau periode wisudanya itu berbeda periode wisudanya, meskipun dari satu fakultas dan satu angkatan, tapi wisudanya berada di periode yang berbeda, ijazahnya bisa berbeda dalam hal format maupun isinya. Kapan-kapan kita akan bahas seperti itu. Bahkan saya satu rumah dengan orang yang satu fakultas, satu angkatan, tapi berbeda periode wisudanya, ijazahnya berbeda. Kapan-kapan akan kami tunjukkan seperti itu. Jadi ini rombongan-rombongan yang aneh sekali. Jadi mereka seringkali mengklaim kami alumni yang asli dari mana? Mereka banyak tidak tahunya seperti itu. Ataupun nggak tahu ya, mereka tidak tahu atau menyembunyikan fakta. Jadi antara itulah. Tapi dari banyak hal saya malah meragukan mereka. Soalnya apa? Dibandingkan Jokowi sendiri, mereka tuh malah belum, nyaris saya nggak pernah tahu mereka itu pernah di acara reuni, di acara UGM, sebenarnya saya malah nggak pernah tahu. Hanya sekali saya tahu Roy Suryo, yaitu tahun ini dia datang di acara halal bihalal, dan itu pun sebenarnya tidak diundang. Ingat ya, dia tidak diundang. Bahwa kami di Kagama DIY bulan April yang lalu kita mengadakan halal bihalal, dan tiba-tiba Roy Suryo muncul. Roy Suryo muncul di acara itu, padahal tidak kita undang. Ternyata siang harinya dia dan rombongannya itu habis menggeruduk UGM itu tanggal 15 April ya. Malamnya dia muncul di acara halal bihalal Kagama DIY, padahal dia tidak diundang. Seperti itu. Ternyata ada teman kami yang geret dia seperti itu. Itu sebenarnya nggak masalah sih. Itu soal halal bihalal silaturahmi nggak masalah. Tapi itu harusnya jadi catatan Roy Suryo bahwa alumni dan alma mater itu sudah sangat baik pada mereka. Tapi mereka bukan memperburuk, tapi mereka sering kali menjelek-jelekkan UGM, sering kali menuduh UGM, sering kali mengintimidasi UGM. Kapan-kapan akan saya bahas topik tentang itu, bagaimana mereka menghina UGM, menuduh UGM, dan mengintimidasi UGM. Banyak sekali contohnya. Nanti kapan-kapan kita sajikan tentang topik itu sendiri ya. Ini saat ini kita membahas tentang masalah reuni kemarin. Ini ada video lagi, saya tampilkan video masih persoalan reuni. Asli UGM lainnya mentertawakan reuni itu. Bentar, ini kok saya putar dari awal ya. Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA group ya, Kagama, kemudian WA group kampus-kampus, ditertawakan itu. Reuni itu satu biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran berbulan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Kemudian apa yang menarik ya? Reuni itu menggunakan kaos. Misalnya kalau saya di kampus itu ya kalau ada reuni ya misalnya kami bangga pakai kaos ini misalnya ya, keluarga alumni gitu kan. Dan bahkan yang disebut alumni itu adalah sebenarnya Kagama itu sudah merevisi ya. Jadi harusnya kalau dia pernah di UGM ya tidak usah lulus pun, DU pun, dia layak disebut alumni karena di pasal 9 di ADART Kagama itu sudah pernah direvisi 2000. Artinya gini, itu
sama sekali tidak merubah persepsi, bahkan semakin menunjukkan. Apalagi dia datang di reuni itu, ya katanya reunian itu, ya, dan kemudian tidak berani memakai baju biru, ya, seragam dengan para yang lain, kan malah nyolok, malah dia seolah-olah masih seperti pejabat. Ini orang pos-pos sindrom datang ke reunian dan dia tidak datang di acara inti. Acara inti reuni itu apa? Foto bareng, misalnya waktu itu harusnya ada di depan kampus kehutanan atau depan Baleirung, ya, atau bahkan ke Wanagama, hutan tempat itu, dan itu reuninya ada di situ. Dia cuma datang sebentar, ya, di sebuah acara yang itu hanya ada di kampung, nggak ada nilainya sama sekali, dan makin memperburuk, ya, citranya, justru makin memperkuat masyarakat. Lihat, saya nggak bohong, lihat komentar di berbagai WA group, ya, yang ada di Kagama di bawah-bawahnya, dan komentar di berbagai alumnus asli UGM lainnya mentertawakan reuni itu. Sangat memprihatinkan, ya, bagaimana seorang Roy Suryo bikin framing seperti itu untuk fakultas lain, Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 yang jauh lebih senior daripada dia diolok-olok seperti itu. Saya luruskan, ya, bahwa saya juga banyak di grup alumni, bahkan saya beberapa juga menjadi adminnya di sana seperti itu. Jadi perbincangan sehari-hari kita justru malah sebaliknya. Ya, ada juga 1-2 yang mengolok-olok seperti yang dikatakan Roy, tapi lebih banyak yang mengolok-olok Roy sendiri. Mengolok-olok mereka bertiga itu jauh lebih banyak, jangan dikira, ya. Kita nggak tahu jeroannya alumni UGM di grup-grup itu. Saya itu pengurus dari Kagama tingkat provinsi, dan saya juga banyak menjadi admin di grup-grup WA maupun grup-grup lainnya di Kagama seperti itu. Jadi nggak bisa dikelabui oleh Roy Suryo seperti itu. Jadi begini, ya, reuni tanggal 26 Juli kemarin itu, menurut teman-teman dari Angkatan 80 Fakultas Kehutanan yang juga banyak satu grup dengan saya, mereka menceritakan bahwa itu sudah direncanakan jauh hari. Jadi apa hak mereka bertiga, apa hak Roy Suryo untuk mengatakan bahwa itu dadakan, itu settingan segala macam, apa hak mereka gitu. Kalau seperti kata Roy Suryo, dia juga mencurigai, wah, reuni itu biasanya dekat dengan dies, dekat dengan hari raya, misalkan akhir tahun, liburan panjang segala macam. Nggak mesti. Saya tunjukkan, ya, bahwa reuni angkatan saya itu tanggal 5 Juli kemarin, 1 bulan dengan angkatan 80, walaupun saya tidak di Fakultas Kehutanan, tapi reuni angkatan saya sendiri, fakultas saya sendiri itu terjadi di tanggal 5 Juli seperti itu. Dan tadi juga sudah saya terangkan di depan bahwa yang disebut-sebut TIFA sebagai reuni asli Fakultas Kehutanan sudah terjadi di bulan Februari 2025, itu adalah reuni angkatan masuk 1985 Fakultas Kehutanan, bukan angkatannya Jokowi. Itu adik-adik kelasnya Jokowi 5 angkatan. Mereka sudah reuni di bulan Februari. Ini artinya semakin membuktikan bahwa reuni itu tidak mutlak harus mendekati Dies Natalis UGM yang terjadi tanggal 19 Desember seperti itu. Tidak mutlak seperti itu. Apa juga tidak mutlak harus di libur panjang seperti periode hari raya seperti itu. Enggak mutlak seperti itu. Reuni itu hak prerogatif anggotanya, tergantung keleluasaan anggotanya seperti itu. Jadi nggak perlu mencampuri urusan mereka, itu tidak punya etika seperti itu kalau mencampuri seperti itu. Terus dikatakan tadi orang sempat menyebut Jokowi tidak mau mengenakan kaos reuni angkatannya. Ya itu hak dia, mau pakai atau enggak, ngapain Roy Suryo yang ngurus seperti itu. Emang Roy membiayai hidupnya Jokowi? Kan enggak juga. Dan juga ternyata ada alasan khusus bahwa Jokowi sebenarnya juga dapat kaos itu, tapi dia tidak mengenakan disebabkan karena alergi kulitnya belum sembuh, dan itu mungkin sampai menjalar ke tangan seperti itu. Jadi dia lebih nyaman memakai hem lengan panjang, baju lengan panjang untuk menutupi di bagian tangan itu. Enggak masalah, itu hak pribadi, hak asasi. Nah, di sini Roy justru seperti melanggar hak asasinya orang, hak asasi untuk mengenakan baju sesuka dia seperti itu. Ini patut jadi catatan Roy bahwa Anda juga banyak melanggar HAM, melanggar hak orang lain seperti itu. Ya itulah framing, dan ini bisa saya tunjukkan bahwa Jokowi memang sebenarnya dia dapat
kaos seperti teman-teman angkatannya, tapi dia tidak mengenakan karena alasan itu, karena alasan alerginya masih banyak di tangan gitu. Biar nyaman lah, biar nyaman untuk semuanya, dia memilih untuk pakai baju lengan panjang seperti itu. Mentertawakan reuni. Ini saya akan tunjukkan ya. Nah ini sebenarnya ada videonya, cuman saya tunjukkan screenshot berita bahwa Jokowi menunjukkan kaos reuni yang dia dapatkan tapi tidak dia kenakan. Ini saat dia dikunjungi para wartawan seusai acara reuni di rumahnya di Solo ya, dia dikunjungi wartawan ke sana. Jokowi menunjukkan kaosnya, dia dapat kaos, dan di situ Jokowi sekaligus menjelaskan bahwa dia tidak mengenakan kaos itu waktu reuni karena dia dia beralasan bahwa alerginya yang di tangan tuh nggak enak kalau harus pakai kaos lengan pendek. Dia lebih nyaman pakai baju lengan panjang, dan itu mungkin akan membuat nyaman semuanya. Ya Jokowi ya teman-temannya, itu hak mereka. Ngapain Roy harus mencampuri urusan orang seperti itu. Terus ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ini teman-teman alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980 yang reuni kemarin. Mereka sedang foto di depan papan nama UGM di Boulevard UGM. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 70-an orang. Jumlahnya sangat banyak. Mereka berkaos biru ya. Dan sekarang saya tunjukkan foto yang disebut-sebut Tifa sebagai reuni alumni asli dari Fakultas Kehutanan sudah terjadi bulan Februari. Iya, sudah terjadi di bulan Februari, tapi itu bukan alumni Fakultas Kehutanan angkatannya Jokowi. Yang reuni di bulan Februari itu adalah Wana Delima. Wana Delima itu nama wadah alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1985. Itu adik angkatannya Jokowi 5 tahun. Ini mereka. Nah, nampak jelas di backdropnya ada agak backlight ya. Di backdropnya ada tahun 1985 dan seragamnya mereka pakai seragam hijau. Seperti itu ya. Ini Wana Delima, alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1985 yang reuni di bulan Februari. Kaosnya kaos hijau, backdropnya ada 1985, sangat jelas sekali. Berbeda dengan ini yang 26 Juli kemarin, angkatannya Jokowi pakai kaos biru seperti itu ya. Jadi clear ya, itu memang dua angkatan yang berbeda di Fakultas Kehutanan. Yang satu angkatannya Jokowi reuni tanggal 26 Juli 2025 kemarin pakai seragam biru, kaos biru. Sedangkan yang disebut Tifa sebagai alumni asli Fakultas Kehutanan itu sebenarnya bukan angkatannya Jokowi, itu adalah adik kelasnya Jokowi 5 tahun, yaitu angkatan 1985 di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka pakai kaos warna hijau. Mereka reuni tanggal 1 dan 2 Februari 2025 seperti itu. Wana Delima, nama komunitasnya mereka Wana Delima. Sedangkan angkatannya Jokowi kemarin menamakan dirinya Spirit 80. Jadi berbeda. Jadi Tifa tidak bisa memframing seolah-olah yang asli itu yang Februari kemarin, yang 26 Juli kemarin tidak asli. Jangan framing seperti itu. Masyarakat jangan dibodohi, jangan dikelabui seperti itu. Anda boleh tidak suka dengan Jokowi, tapi jangan bikin framing penyesatan ke masyarakat yang seperti itu. Anda tidak akan mendapat apa-apa kecuali Anda nantinya akan dipermalukan di dunia dan akhirat. Percayalah itu. Saya rasa untuk kali ini saya cukupkan sekian. Semoga dengan video yang sederhana dan singkat ini masyarakat tercerahkan dan tidak mudah termakan oleh hoax dan framing oleh para penuduh ijazah palsu dan para pendukungnya. Terima kasih. Salam merdeka.